Halo semuanya, kembali lagi di YouTube channel Hendriawan atau biasa dipanggil Kohen. Halo teman-teman, gimana? Kemarin untuk saham-saham rekomendasi Kohen gimana? Mantap, mantap. Tolong di like teman-teman. Oke. Terima kasih teman-teman sudah menonton video sebelumnya dan yang belum subscribe, yang belum like, tolong dibantu teman-teman karena dengan semoga channel YouTube Kohen menjadi edukasi untuk teman-teman dan menjadi cuan bersama teman-teman. Ya, sekarang nggak usah basa-basi, saya bakalan memberikan 3 rekomendasi saham untuk minggu depan teman-teman. Dan kita lihat sekarang ini IHSG kita sudah naik teman-teman. Jadi saham apa yang mau kita beli nih? Aduh, saham katanya IHSG sudah naik, IHSG sudah uptrend, ya kan? Itu hanya noise teman-teman, atau istilahnya kita bisikan-bisikan setan, ya kan? Kadang-kadang kita sebagai trader kita bingung. Aduh, IHSG naik, saham ini melesat puluhan persen, saham ini naikkan ratusan persen. Jadi kita harus beli saham yang mana teman-teman? Saya kasih tau tipsnya teman-teman ya. Kemarin saya sudah membahas IHSG kita ini sudah Maribozu candle teman-teman ya. Jadi kayak penutupan bawah dan atas itu hijau pekat, itu menandakan saham kita bakal uptrend dan terbukti teman-teman. Tapi pertanyaannya naiknya sampai kapan? Setuju? Kita lihat saham ini sebenarnya chart ini kayak cerita percintaan teman-teman. Kenapa? Ada naik dan turunnya teman-teman ya. Ada masa senang dan masa susahnya. Dan balik lagi, apakah kita masih mau melanjutkannya atau average up, ataukah kita sudahin atau kita cut loss teman-teman. Sesimpel itu, oke? Di sini kita lihat IHSG masih ada resisten. Resisten ini ibaratkan saya bilang adalah atap di sebuah rumah. Kalau atap ini dijebol, pasti bakal terbang. Tapi belum tentu, oke? Karena semua ada statistiknya. Ini IHSG memungkinkan besok bakal melanjutkan trennya naik atau butuh koreksi untuk isi bensin sementara lalu melanjutkan naik kembali teman-teman. Oke, 3 saham yang teman-teman bisa cek itu pertama dari saya, saham kesukaan saya yaitu adalah Bank BRI teman-teman. Video pertama saya sudah memberikan 3 saham, BCA, BRI, dan ASI teman-teman. Terbukti BCA, BRI, ASI ini melesat lumayan cukup besar, sekitar 5-10% kalau teman-teman mengikuti dari awal. Oleh sebab itu teman-teman, subscribe channel YouTube saya, like dan komen saya mau bahas apa aja. Jadi biar teman-teman tidak ketinggalan karena saya bakal berusaha untuk mengupload video setiap hari Minggu atau hari Sabtu supaya teman-teman bisa review lagi. Oke? Nah, kembali lagi ke layar. Ini saham BBRI teman-teman. Kemarin kita sudah tahu ada 3 rejection di sini. Kemarin saya sudah bilang 1, 2, dan 3 teman-teman. Tapi sekarang sudah naik. Oke? Sama seperti Pegas kemarin sudah naik. Dan ini sudah bagusnya sudah break MA200 atau yang saya sering bilang benteng Takeshi. Kalau MA200 ini dimelesat terbang ke atas, berarti dia bakal naik. Contohnya kayak gini. Teman-teman, di saham itu sangat simpel saya kasih tahu. Karena history repeat itself ya. Semua kejadian bakal terulang kembali antara naik atau turun sesuai dengan trennya. Kita lihat di sini BRI baru saja break teman-teman. Dan ini ada candle merah atau reversal. Ya, di sini kalau teman-teman lihat atapnya ini tidak di break teman-teman ya. Satu yang sebelumnya kisah lampau mantan dan dia sekarang juga sama pacar kedua. IHSG kita naik tapi saham ini koreksi teman-teman. Pertanyaannya besok naik atau turun? Kita tidak tahu teman-teman karena besok saham naik turun itu terserah. Yang penting kita sebagai trader kita harus action teman-teman. Kita mau ambil atau tidak. Oke? Di sini saya bakal memberikan tips range berapa idealnya kita di saham BRI. Menurut analisa saya, simple aja, kita bakal koleksi saham itu di daerah 4.000 yang pertama. Kedua, di daerah gap ya teman-teman 4080. Karena di sini kita lihat, ingat ya, saya pernah bilang kemarin ada gap yang harus ditutup di IHSG dan itu sampai saat ini belum ditutup. Mungkin akan ditutup suatu saat nanti atau kapanpun atau besok, minggu besok, kita nggak tahu teman-teman. Tapi manfaatkan momentum ini teman-teman. Karena ketika BRI ini melesat cukup dahsyat, teman-teman nanti ketinggalan momentum. Dibilang, aduh sayang, tahu gitu, saya ikut nih rekomendasi Kohen. Tahu gitu, saya all in kemarin. Ya, teman-teman gak usah gak usah FOMO, tenang aja, sabar dalam mengambil posisi. Teman-teman bisa mulai membatasi atau menyebarkan jaring.
Sebar jaring ini untuk BRI ini adalah di daerah range gap ini 4120 sampai 4000 teman-teman, pasang jaring aja. Oke. Nah, cut loss-nya sekarang di mana? Teman-teman, semua itu ada risk and ratio. Ada teman-teman yang risk reward-nya 1:2, 1:4, terserah teman-teman. Kalau saya pribadi, saya bakal membatasi cut loss saya di sini, teman-teman. Support. Oh, jauh banget ya kok. Ya, teman. Ini kita harus memain risk and reward. Kalau kita misalkan membeli saham besok, langsung teman-teman HK di saat sekarang 4160, kalau teman-teman ambil berarti risk reward teman-teman 13%. Kalau teman-temannya TP 25%, berarti 26%, sorry, itu jadi risk rewardnya 1:2. Still make sense teman-teman. Tapi jangan, ingat ya, sesuaikan dengan money management masing-masing. Kedua, targetnya di berapa? Saya bakal bilang yang pertama itu di 4.840. Dan yang kedua di 5.000 untuk BRI. Jadi masih ada gap yang cukup lumayan teman-teman, sekitar 20%-an. Ini balik lagi ke teman-teman ya. Next, kedua, saya bakal merekomendasikan LSIP teman-teman. Kenapa LSIP? Kita tahu CPO ini sudah lumayan dari komoditas. Pertama batu bara, terus kedua adalah CPO teman-teman yang lagi cukup booming. Ingat, kita hanya follow the trend teman-teman. Di sini teman-teman lihat sudah ada gap kecil ini ditutup teman-teman. Oke. Ya, sini teman-teman lihat ya. Nah, teman-teman bisa membeli saham ini, tapi batasi saja risikonya ketika candle ini di break atau lantai ini di break di 1370. Targetnya di berapa? Targetnya saya di 1500 ya, dan 1480. Ya, karena ini short trade ya teman-teman ya. Jadi perhatikan aja ini, kalau profit ke atas 1480 itu 3%, kalau ke 1500 itu 9%. Sedangkan kalau kita loss kita itu kurang lebih di 4,9%. Jadi menurut saya masih 1:1,8an teman-teman. Jadi still fine for me. Karena namanya trading teman-teman, kita dagang bisa untung bisa rugi. Tapi at the end teman-teman trading gak boleh kalah teman-teman. Oke. Next, yang kedua adalah saya merekomendasikan adalah sektor properti teman-teman. Ya, kenapa properti teman-teman? Karena kita tahu tahun depan bakal ada namanya tax amnesty teman-teman. Ini teman-teman bisa hold untuk saham BSDE karena ini masih under value menurut saya. Oke. Di sini kita lihat juga saham Bank BSDE. Bank BSDE ini sudah break MA 200. Ingat, segala sesuatu yang sudah break band integrasi memungkinkan dia bakal kembali ke atas teman-teman. Oke. Jadi di sini kita batasi saja. Saya langsung cepat. Loss-nya itu di daerah di daerah 1000 teman-teman. Jadi untuk gap loss-nya itu adalah 10%. Kalau teman-teman besok membeli, dan take profit-nya di berapa? Take profit yang pertama saya yakin 1360. Keduanya itu di book value-nya sekitar 1500-an kalau tidak salah teman-teman. Oke. Dan next target itu di 2000 teman-teman. Jadi teman-teman bisa cek dan konfirmasi lagi sesuai trading style teman masing-masing. Oke. Saya rasa itu aja teman-teman untuk 3 rekomendasi saham dari Cohen teman-teman. Ingat teman-teman, segala keputusan trading dan investasi, yang cuan teman-teman, yang rugi teman-teman, pastikan teman-teman belajar. Dan next teman-teman, saya bakal membuat cara kaya dari trading ala Cohen teman-teman. Tolong bantu teman-teman like, komen, apapun itu, saya mau bahas saham apa, saya bakal membuat videonya. Jadi thank you for watching once again. See you the next time. Happy profit.